I'lam anna aunallah biqadri tamamin niyah. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kesempurnaan niat. Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Jadi an-nasihah itu dari kata nasoha yang suku, yang artinya khulusa, yakhlusu. Niat yang murni, ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Manakala niat kita itu benar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekuatan di dalam melaksanakan amal ibadah. Artinya kalau kemudian ternyata ada di sebagian amal kita kok sepertinya masih malas, mungkin kita bisa berkaca apakah niat kita itu benar-benar tulus ataukah ada niat-niat yang lainnya, kurangnya kemauan. Yang itu salah satunya karena kurangnya niat yang benar dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Hari ini kita masuki hari ke-12. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pengalaman yang ingin saya ceritakan tentang bagaimana sesungguhnya niat itu mempengaruhi kekuatan kita di dalam melaksanakan amal ibadah. Dan ini disyaratkan memang oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya semua amal itu tergantung kepada niatnya. Dulu waktu saya kuliah S3, saya punya langganan tukang becak karena habis dari kuliah itu saya biasanya mampir ke pasar grosir Surabaya sekalian belanja, ada barang dagangan yang kemudian saya kirimkan. Dan biasanya saya punya langganan becak itu yang mengantarkan saya ke Perak. Nah, waktu itu di bulan Ramadan saya dengan istri saya dari PSG kemudian pergi ke Latan Merah Plaza, naik tukang becak itu. Saat menunggu istri saya sedang belanja, dia bincang-bincang dengan saya. Dia katakan kepada saya, ada banyak teman saya yang puasanya kadang bolong-bolong. Nah, sampean, alhamdulillah tahun ini penuh. Tahun kemarin bolong-bolong juga. Karena dia kan harus ngayuh becak di tengah suasana yang panas pada waktu itu. Kemudian saya tanyakan, kenapa tahun ini kok bisa penuh? Dan kenapa tahun kemarin banyak bolongnya? Akhirnya dia katakan, ya kemarin-kemarin saya ini puasa sepertinya memang terpaksa. Ini merupakan kewajiban. Sehingga karena niat yang tidak begitu tulus mungkin itu saya merasa bahwa puasa itu adalah beban bagi saya. Padahal saya ini harus mencari kasab dengan cara mengayuh becak, kadang saya tidak kuat. Nah, tahun ini kata dia, saya ubah niat saya ikhlaskan itu dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan lagi sekedar terpaksa. Saya pasrahkan sudah. Saya pokoknya tahun ini niat puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Saya terima apapun yang menjadi resiko dari puasa saya. Dan alhamdulillah kata beliau itu, saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan. Jadi walaupun harus mencari kasab mengayuh becak di tengah panasnya matahari, Allah Subhanahu wa taala memberikan saya kekuatan. Saya bisa menunaikan ibadah puasa dengan full, tidak seperti tahun-tahun yang lain. Hadirin jamaah rahimakumullah,
Di sini kemudian saya teringat apa yang dikatakan oleh Urwah bin Zubair tadi. I'lam anna Allah ala qadri tamamin niyyah. Di mana beliau itu berikan nasihat kepada Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz ya. Pada saat pertama kali dilantik sebagai khalifah, diberikan nasihat bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar kesempurnaan niat. Manakala niat kita tulus itu karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya tukang becak tadi namanya Pak Saiful, walaupun dia harus mengayuh becak peluh, keringat bercucuran, tetapi karena dia itu meniatkan puasanya itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, sambil memohon pertolongan agar diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia diberikan kekuatan. Sama ibadah-ibadah yang lainnya juga demikian. Manakala kita benar-benar tulus ingin untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholatul tarawih misalnya, karena memang niatnya sudah tekad, walaupun misalnya imamnya lama, ya tetap saja seperti halnya para sahabat-sahabat terdahulu. Di kalangan tabi'in itu kan sampai ada yang bawa tongkat, karena pada waktu itu sholatul tarawih memang sangat lama itu kan. Sehingga 2 rakaat kemudian istirahat, makanya dinamakan dengan sholatul tarawih, salat istirahat. Karena setelah selesai 2 rakaat itu kan lama istirahat sebentar. Mungkin di sini tidak terbiasa, tapi di wilayah yang lain itu ada. Teman saya kemarin cerita di wilayah kalau nggak salah Temboro itu, 1 rakaat itu 3 juz. Jadi 1 rakaat 3 juz. Jadi 1 rakaat bukan 1 rakaat, 1 salam itu 3 juz. Sehingga beliau katakan, alhamdulillah menikmati dengan anak saya suasana tarawih yang sangat lama gitu. Jadi 1 salam itu sampai 3 jam. Artinya 1 salam sampai 3 jam, karena kemudian menghatamkan itu sampai 3 juz dibaca dengan tartil. Mungkin kalau di sini alam qadna ta'abali boleh abid bani amin itu abid. Tapi alhamdulillah ya, kalau orang itu diberikan kekuatan, salah satunya itu karena niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita misalnya suka dengan seseorang, orang lagi kenangan itu, walaupun bincang-bincang itu lama sepertinya sebentar, tapi kalau orang tidak suka, walaupun 1 menit terasa lama. Jadi dari kekuatan niat itulah sesungguhnya mempengaruhi juga bagaimana kita melaksanakan amal ibadah. Mau membaca Al-Quran, kalau niatnya kuat, insya Allah itu walaupun ngantuk ditahan karena ingin untuk apa? Benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya kurang, baru lihat 1,5 halaman sudah ngantuk, ditinggal. Ini namanya mungkin kurang niatnya. Jadi mari kita berkaca, mari kita perbaharui niat-niat kita dengan niat dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW itu menyatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah ketulusan. Jadi an-nasihah itu dari kata nasoha yang suku, artinya khulusa, yakhlusu. Niat yang murni, ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah manakala niat kita itu benar, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita kekuatan di dalam melaksanakan amal ibadah. Artinya kalau kemudian ternyata ada di sebagian amal kita kok sepertinya masih malas, mungkin kita bisa berkaca apakah niat kita itu benar-benar tulus ataukah ada niat-niat yang lainnya, kurangnya kemauan. Yang itu salah satunya karena kurangnya niat yang benar dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan yang niatnya benar, niatnya karena memang
ingin mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun ada amal sedikit kita tetap berusaha untuk melaksanakan amal ibadah dengan baik, karena memang kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira mungkin cukup karena azan maghrib, insyaallah mungkin sekitar 31 atau 32. Mudah-mudahan amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk menempati, dan seperti biasa pesan dari takmir, kalau sudah makan piringnya mohon ditaruh di pinggir untuk membantu yang membersihkan piring agar lebih mudah